Pagi, Pak Erik. Pagi, Pak. Ini gini, Pak. Untuk peresmian amanah miliknya Bunda Nilia, itu nanti diresmikan jam 2 pas di IKN, Pak Erik. Jam 2 pas. Iya. Karena kenapa di IKN? Karena IKN itu adalah ibu kota simbolis baru. Karena amanah ini memang ada kaitannya dengan IKN mulai dari zamannya Pak Soekarno. Karena para orang tua dahulu, para sepuh ini sepuh itu memerintahkan jika IKN berdiri dan ditempati, maka disitulah amanah bisa diresmikan dan dicairkan, Pak Erik, gitu loh. Baik, Pak. Jadi jam 2 siang nanti itu semua akan meresmikan ini. Dari World Bank, dari semua, pokoknya seluruhnya itu meresmikan jam 2. Makanya saya bilang, seluruhnya. Makanya saya bilang nanti di atas jam 2 itu berkat sudah bisa diterima oleh Bunda Lia, gitu loh. Amin. Nah, termasuk seluruh anggota kita sudah terima semua. Dan seluruh program amanah sedunia, senusantara itu tahu kalau nanti itu ada acara pelepasan jam 2 siang. Tapi mereka tidak tahu miliknya siapa yang dilepas, miliknya siapa yang bisa dipakai. Tapi semua pemangku tahu, semua pemangku ngerti nanti jam 2 itu, Pak, itu loh. Nah, makanya orang tua minta dengan Jumat Berkah ini, itu loh, dengan kita sodako, itu loh dulu, semoga nanti lancar semua. Karena awal untuk nyetuskan amanah itu memang sangat berat sekali. Akan tetapi akhirnya proses yang kita lalui tiap hari, waktu demi tiap hari, akhirnya berjalan sukses sampai nanti jam 2 inilah yang ditunggu oleh sejuta umat, Pak Erik, itu, Pak Erik. Itu sudah mana di situ. Jadi karena apa? Karena nanti itu semua melepaskan dan mengakui bahwa hanya satu-satunya nanti amanah itu yang bisa mengendalikan, yang bisa mencairkan atas nama satu, yaitu Nilia. Kalau yang lainnya itu hanya tinggal mengikuti, Pak Erik, gitu loh. Patokannya itu ya, Pak. Patokannya Bunda Lia. Jadi kalau Bunda Lia ini belum mengawali, apapun alasannya, seluruh pemangku program, seluruh sepuh, tidak akan berani mencairkan kepada anggotanya, Pak Erik, gitu loh. Ibarat kata meskipun anggotanya sudah menangis, menjerit, apapun tidak bisa. Dan patokan amanah itu di IKN. Kalau IKN belum ditempati, sampai kapanpun juga tidak akan bisa cair, Pak Erik, gitu loh. Meskipun belum selesai, gitu loh. Meskipun ibarat kata pengurusan Ibu Lia sudah selesai, tapi kalau IKN belum ditempati, tidak bisa, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Nah, ini kan IKN sudah ditempati. Amanah ini ada hubungannya dengan aset dinasti, tidak ada dengan namanya ini warisan saya, ini kolateral saya, tidak bisa, Pak Erik. Semuanya harus berhubungan dengan dinasti, dan yang akan menerima warisan amanah ini harus punya keturunan dari 3 kerajaan, yaitu Mataram, Majapahit, dan Pajajaran. Kalau mereka itu hanya punya 1 keturunan, tidak bisa, Pak Erik, gitu loh, Pak Erik. Jadi 1 orang ini harus punya 3 keturunan. Itu jangan mengaku-ngaku, oh saya keturunan ini, tidak bisa. Harus melalui tes DNA, Pak Erik, gitu loh. Nah, seperti itu. Lah, Bunda Lia kan sudah lulus semua tes DNA, dan memang di dalam tubuh Bunda Lia itu ada 3 keturunan itu, gitu loh. Gitu loh. So, sebenarnya yang bisa mencairkan itu adalah di dalam tubuh Bunda Lia. Cuma karena Bunda Nilia yang wujud, yang nyata, maka diatasnamakan Nilia, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Gitu loh. Jadi intinya di dalam tubuh Bunda Nilia itu ada 3 garis keturunan itu. Nah, karena yang diminta itu manusia hidup yang menandatangani dana ini, yang pakai manusia hidup yang bisa mencairkan. Nah, karena ketiga keturunan itu ada di dalam tubuh Bunda Lia sebagai wadahnya, maka tetap amanah ini sesuai KTP-nya itu atas nama Nilia, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Iya. Berarti hari ini hari bersejarah banget ya, Pak? Betul, untuk Nusantara, untuk negara, untuk dunia. Karena apa? Karena seluruh dunia ini, termasuk Asia, Afrika ini menunggu momen ini, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Iya. Nah, seperti itu. Tapi nanti di IKN ada apa aja saya tidak bisa cerita. Kalau saya tidak ikut, kita sudah diwakili, gitu loh. Orang tua sudah 6 orang yang di sana, dan petugas bank juga di sana. Karena apa kita tidak ikut? Karena saya dan Bunda itu nunggu. Begitu nanti di sana perintah tanda tangan Nilia di bank BI atau BCA atau apa, cair, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Jadi dibagi tugas kayak gitu. Jadi teman-temanku semuanya,
Kenapa saya mulai dulu tidak ngomong tanggal 16 saya waktu UTC dengan Pak Bandi, dengan BK itu ngasih rambu-rambu 15. Ya karena saya tahu itu di tanggal 16-nya. Tapi saya tiap hari itu harus mencari dana kurang lebih 180 juta untuk backup semua acara. Karena apa? Karena saya membackup 4 penjuru ini harus berjalan terus sehingga sistem tidak mati, mereka semua bekerja, menyiapkan semuanya, begitu dinyatakan selesai di IKN, lah itu langsung dibagi Pak Erik gitu Pak Erik. Iya, iya. Tapi nanti sudah sejarah memang jam 2 siang Pak Erik. Dan saya tetap disuruh minta sodako itu ke anggota itu untuk apa? Untuk ibarat kata tolak balak lah, ngilangi apa perjalanan berlancar Pak Erik gitu loh Pak Erik gitu loh. Lancar. Iya. Lah kenapa saya tidak bisa ngomong nominal, tapi saya hanya nyebutkan sodako saya karena nominalmu itu ditentukan dari sodakomu, dari ikhlasmu itu loh Pak Erik gitu loh. Iya. Kalau kalian berkata saya ngomong sampai 330, kalian punya 1 juta, 500, 600, enggak apa-apa karena sodako itu dengan tulus ikhlas akan diganti berlipat-lipat oleh Yang Maha Kuasa Pak Erik gitu loh Pak Erik. Setuju aku. Seperti itu sudah. Intinya ini yang jujur Pak Erik. Ini yang jujur. Jujur sejujur-jujurnya saya. Iya. Ini yang sejujur-sejujurnya dari hati saya yang paling dalam, saya ngomong apa adanya, itu sejujur-jujurnya sudah. Baik. Oke. Selamat malam Pak Erik. Bagus. Ini dokumen Bunda yang sudah di atas tempat Bunda sebagai kolateral murni, ini semua sudah diterima oleh BI tadi jam 5 sore Pak Erik. Oh, jam 5 tadi. Dan sudah ditandatangani semua baik dari pihak pemerintah, pihak bank pelaksana, perwakilan dan juga dari A1 Aset, A1 Sistem termasuk Bunda Nilia. Oke. Dan sekarang mereka akan memasukkan SKR-nya dan obligasinya Pak, itu loh. Sebagai jaminan uang kita, karena apa? Nomor seri uang semua kan harus tercatat di SKR Pak Erik gitu loh. Iya, iya bagus. Gitu loh. Karena permasalahannya ini uang dari gudang, bukan uang cetakan peruri Pak Erik gitu loh Pak Erik gitu loh. Iya, iya. Dana amanah itu uang dari gudang, bukan uang cetak-cetakan dari bank. Uang yang ada di gudang dengan emisi tahun 2014, 16, 18 itu SKR-nya dicocokkan nomor serinya dengan pihak bank Pak Erik gitu loh Pak Erik gitu loh. Gitu ya bagus. Seperti itu. Ini saya penjelasannya langsung dari HMI bukan dari orang lain Pak itu loh. Dan juga dari orang tua. Lah itu memakan waktu nanti sampai jam 10 malam Pak Erik. Untuk pencocokannya ini. Iya, dicocokkan semua gitu loh. Lah nanti setelah cocok itu, karena uang ini nanti akan layak edar Pak gitu loh Pak Erik gitu loh. Layak edar, layak pakai, layak bank. Lah kenapa? Karena nanti ini akan dimasukkan ke setor tunai ke bank seluruh Indonesia kan gitu toh. Iya. Nah, seperti itu Pak Erik. Tinggal itu sudah. Jadi SKR dan obligasinya itu dicocokkan karena kolateralnya sudah jadi gitu loh Pak Erik gitu loh. Baik. Antara itu sudah positif ya. Tinggal kita nunggu ini aja gitu loh. 10 itu Sabtu, berarti Kamis Jumat ya, oke. Iya, enggak sampai Sabtu karena sudah tidak ada harinya A1 aset gitu loh Pak, itu loh. Iya. Karena ini sudah ke ranah sistem perbankan gitu loh Pak, itu loh. Murni perbankan ini. Murni ya. Jadi mereka masih mencocokkan semuanya Pak Erik gitu loh. Setelah cocok semua, uang yang sudah masuk ke bank itu nanti disebar Pak Erik gitu loh, Pak Erik gitu loh. Iya. Nanti akan muncul emisi tahun 2016, emisi tahun 2018, dan termasuk emisi yang sekarang ini uang ratusan baru itu nanti akan muncul semua Pak Erik gitu loh. Oke, bagus, baik. Nah di situ nanti, nah karena apa? Karena dari bank ini dana ini melebihi dari utang negara gitu loh Pak Erik gitu loh. Iya. 6 kali lipat dari utang negara Pak Erik gitu aja lah gitu ibarat kata gitu loh. Utang negara 8.000 triliun sekarang. Iya, ini uang yang akan dikeluarkan ini yang tahap pertama ini 6 kali lipat dari itu Pak Erik. Contoh gitu loh Pak Erik gitu loh. Iya. Nah, ini belum yang falasnya loh, belum loh Pak Erik gitu loh. Oke. Lah, seperti itu. Jadi setiap gudang amanah di seluruh Indonesia itu ada SKR Pak itu loh Pak, itu loh. Oke, bagus. SKR itu nomor seri sekian sampai sekian ibarat kata ada berapa puluh ribu triliun. Nomor SKR seri sekian ada berapa ribu triliun. Dan posisinya ibarat kata, wilayah Jogja sampai Purwokerto SKR nomor berapa, obligasinya berapa, itu gudangnya ada berapa, gudang induk berapa, itu semua jelas dicatat ini Pak Erik sekarang ini. Oke. Nah, pencatatannya di sini Pak Erik gitu loh Pak Erik gitu loh. Oke, siap. Wes tinggal ini tok sudah gitu loh. Jadi ini semoga lancar bagus. Insya Allah lancar karena ini tiap-tiap gudang ini sudah dicek semua Pak Erik gitu loh. Oke, baik. Nah, nanti kalau ada orang bilang itu di gudang ada tunai itu bohong Pak. Gudang itu sudah habis tunainya Pak itu loh.
Iya, udah ditarik semua. Sudah ditarik semua karena SKR-nya sudah dikeluarkan gitu loh Pak. Nah Iya. SKR itu ada 10 Pak, karena pemegang SKR itu 10 orang penting. Saya tidak bisa nyebutkan nama-nama mereka gitu loh Pak Erik gitu loh. Iya, iya bagus. Nah, jadi SKR itu ada 10 Pak gitu loh. Masing-masing ini yang megang ini rata-rata orang berpangkat Pak itu loh Pak itu loh. Orang yang Oke, disegani, kalian nggak tahu tapi saya tidak bisa nyebutkan nama mereka karena rahasia Pak itu loh. Oke, Jadi baik. SKR dan tunai ini sudah dicocokkan, maka dikeluarkanlah obligasi. Obligasi ini bisa keluar karena kolateralnya sudah hidup, sudah dibayar pajaknya, itu 40 triliun Pak Erik gitu loh. Iya. Nah, maka teman-temanku semuanya kalau mau mendukung pembiayaan ini, cepat sudah. Karena mereka kerjanya kan ngecek gudang, ngecek ini semuanya. Jadi nanti uang ini akan beredar. Lah, otomatis begitu nih dikeluarkan, pajak itu langsung keluar, utang negara itu langsung lunas Pak. Oh, oke. Nah, seperti itu sudah. Iya. Oke, Pak Erik. Siap. Ya Baik, gitu. siap. Oke, makasih ya. Iya. Makasih, Bapak.